Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kelas 6. Selamat memasuki tahun ajaran baru di kelas yang baru. Mari kita akan mulai pembelajaran agama pada hari ini. Ya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang masih Tuhan beri bagi kami. Sekarang kami akan belajar, berkatilah kami dan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita akan menyanyi lagu Hari Minggu Hari yang Mulia, karena tema kalian kelas 6 adalah tentang ibadah yang sejati. Ya, mari kita pujikan pujian ini. Saya kira ada beberapa teman kalian bisa menyanyikan lagu ini ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, itu lagu yang akan kalian nyanyikan nanti sebagai penilaian keterampilan praktek menyanyi. Anak, sekarang yang pertama adalah simaklah cerita, yaitu tentang Anto. Ya, nanti kalian akan saya share daripada bacaan ini, dan kalian akan membaca kisah Anto yang begitu luar biasa mengenai ibadah yang sejati yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kalian akan membaca dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cerita tersebut. Apa makna? Jadi perhatikan makna itu, isi yang kalian dapatkan di dalam bacaan tadi. Dan kemudian kalian akan menempatkan seandainya kamu itu jadi Anto, apa yang akan kalian lakukan dengan kisah di atas. Kemudian kalian akan mempunyai tugas, yaitu membaca kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan surat Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Dan di sana kalian akan menemukan pengertian tentang ibadah. Ya, di sini ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ibadah itu tidak hanya di gereja, tapi ibadah adalah sikap hidup kita baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, di sini kalian akan belajar mulai sekarang. Aku rajin membaca Alkitab, buka Alkitab kalian. Baik, kemudian kita akan belajar tentang pendalaman materi tentang ibadah yang sejati. Apakah ibadah yang sejati? Ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Tetapi bukan berarti sebagai upacara, sebatas upacara keagamaan yang akan dilakukan di gereja, di sekolah atau di rumah. Tetapi ibadah yang sejati ini memiliki pengertian yang luas, yaitu sudah saya katakan, tidak hanya di dalam gedung, tetapi di luar gedung. Nah, tidak terbatas dengan hanya menyanyi, berdoa, membaca firman, tetapi seperti cerita Anto tadi, itu adalah salah satu ibadah yang sejati. Dan kita akan melihat bahwa ibadah yang murni, ibadah yang sejati itu adalah dalam Roma 12. Di sana nanti akan kalian belajar mempersembahkan tubuh. Sedangkan dalam 627 di sana tentang menjaga lidah. Jadi orang ibadah itu juga mengendalikan lidahnya, juga memperhatikan sesamanya, khususnya yatim piatu dan janda-janda. Jadi sama seperti tadi Anto ya, hidup sehari-hari di samping di gereja. Mempersembahkan hidup itu tidak hanya diartikan secara harfiah mengorbankan tubuh kita, tidak bisa ya, seperti kambing atau dibakar. Tetapi mempersembahkan tubuh itu berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran, perkataan dan perbuatan dan tindakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, contohnya pikiran kita berpikir yang baik, yang positif.
dengan perkataan kita, perkataan yang sopan, perkataan yang baik, ya, perkataan yang benar, yang jujur tentang perbuatan kita dan tindakan kita itu juga harus benar. Ya, kita gunakan anggota tubuh ini untuk sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan, untuk menolong, untuk ya berbuat baik dan sebagainya. Ya, dan yang penting adalah ketulusan hati di dalam melakukan itu adalah mempersembahkan tubuh kita. Nah, nanti anak-anak akan melihat bahwa banyak cara bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata dalam ibadah kita, ya, yaitu kita tadi sudah saya berikan contoh yang membantu, menolong, menggunakan otak kita dengan baik, dengan benar, untuk berpikir yang benar, ya, dan sebagainya. Nanti kamu akan belajar, saya akan share dari buku paket ini. Kemudian kalian akan menjawab yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati. Apa sih ibadah yang sejati? Ya, kalian akan jawab ya. Nanti kalian akan baca sendiri dengan baik. Kalau di sini kan, kalau di YouTube kurang ya, hanya sebentar. Tapi kan akan saya share, kalian baca. Kemudian baca kembali Roma 12:1-2 dan juga tadi Yakobus ya, di situ dijelaskan ibadah yang sejati menurut Paulus, yaitu tentang mempersembahkan hidup artinya apa. Nah, kalau kalian karena tidak masuk, karena daring, kalian diskusi dengan siapa? Dengan ayah, ibu di rumah, kakak bisa ya, dan sebutkan contoh ibadah sejati dalam tindakan sehari-hari. Nah, yang kedua ini, buatlah sebuah karya kreatif dalam bentuk tulisan atau puisi. Jadi kalian membuat puisi dan cerita tentang ibadah yang sejati. Ya, nanti di Bigora ya, saya akan sharekan buat Bigora ya. Yang tiga ini tidak usah ya, tidak usah. Karena nanti ada tugas yang ada di buku LKS saja. Baik. Tugas yang ada di buku LKS adalah baca buku LKS halaman 4-5. Silakan dibaca, dan juga di samping share yang saya nanti di buku paket, juga mengerjakan soal halaman 5-7 di dalam lembar pengamatan dan sikap sosial. Nanti dikerjakan di kertas yang baik dan dibuat figura ya. Bu Yanti suka seperti itu. Hari ini kita kreatif tangan kita. Kita tidak hanya praktek menyanyi, tetapi juga akan praktek membuat sesuatu dari bahan bekas ya, dari kertas bekas. Kalau nanti saya sharekan itu ya. Ya, itu yang harus kalian kerjakan. Baik, sekian anak-anak, terima kasih. Kerjakanlah semua tugas kalian sampai selesai dan tepat waktu. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga mendesak barokah rumah. Baik anak-anak, tetap berdoa, hatinya dijaga, tetap bersukacita dan bersyukur senantiasa. God bless you all.